Kembali kami mengajak diri sendiri dan semua kaum muslimin dan muslimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Mari hiasi hari-hari kita dengan rasa syukur, dan sungguh rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak kita syukuri jauh lebih banyak daripada rahmat dan nikmat Allah yang bisa kita syukuri. Manakala kita mau bertafakkur dan bertadabbur, pasti kita menemukan hal tersebut. Sesungguhnya rahmat dan nikmat Allah yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibanding rahmat dan nikmat Allah yang tidak kita ketahui. Dan rahmat dan nikmat Allah yang kita ketahui, yang kita syukuri lebih sedikit daripada yang tidak kita syukuri. Oleh karena itu, sehebat apapun kita bersyukur, kita belum mampu bersyukur dengan syukur yang sepantasnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Setidaknya itulah yang bisa kita petik hikmah dari apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebahagian para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tahu para malaikat ditugaskan Allah untuk beribadah, bertasbih, mengibadati Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa rasa bosan. Mereka diciptakan untuk itu. Maka hari demi hari mereka dengan ibadah memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, tiada henti, tiada putus, pagi, siang, malam. Ketika mereka disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala saatnya untuk berhenti, melakukan apa yang mereka diperintahkan atasnya, yang mereka tidak pernah bosan siang dan malam, mereka berkata kepada Allah, dengarkan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah yang gaib, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran yang sangat berharga dan sangat mendalam. Setelah malaikat yang diciptakan untuk beribadah telah menjalankan ibadahnya entah berapa puluh ribu tahun, kita pun tidak tahu. Ketika ia suruh oleh Allah berhenti, apa yang ia katakan? Malaikat itu berkata, ma'abadanaka haqqa ibadatik. Wahai Rabb, kami belum beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk engkau terima. Subhanallah. Itu malaikat tanpa rasa bosan, tanpa berhenti siang dan malam. Dan ia mengakui kepada Allah bahwa apa yang dia lakukan belum setara dengan apa yang seharusnya diterima oleh Allah. Kalau kita menghayati hadis ini, mentadabburinya, akan terasa di dalam hati alangkah kerdilnya kita dan rasa syukur kita. Alangkah kerdilnya kita dan ibadah kita. Alangkah kerdilnya kita dibanding apa yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tidak ada celah apapun yang membolehkan manusia merasa dirinya saleh. Tidak ada celah manapun di agama ini yang membolehkan manusia merasa bahwa amalnya telah melimpah ruah. Tidak ada kaidah apapun dalam agama ini yang mengizinkan kita untuk merasa bahwa amal kita sudah cukup. Apa yang Anda lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan hanya secuil kecil dari apa yang seharusnya didapatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang pun ridho dengan secuil yang Anda lakukan, dengan secuil yang kita lakukan. Dia tidak menuntut banyak, padahal dia telah memberi banyak. Dia tidak mengharuskan banyak, padahal ia telah mencurahkan hal yang luar biasa banyak. Itulah Allah Ar-Rahman
Itulah Allah Ar-Rahim. Itulah Allah yang mencintai kita, hamba-hambanya. Itulah Allah. Itulah Allah, saudaraku. Itulah Allah, saudariku. Belajarlah tentang Allah. Berilmulah tentang Allah, agar kita cinta kepada Allah. Kalau kita mengerti seperti ini atau yang semisalnya, bagaimana mungkin hati ini tidak mencintai Allah? Bagaimana hati ini tidak mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah? Kalau hati sudah cinta kepada Allah, sebenar-benar cinta, bukan cinta palsu, bukan cinta yang hanya yel-yel di lisan tanpa bukti dalam amalan, bukan cinta yang hanya dakwaan tanpa kenyataan. Kalau memang hati sudah cinta, yang benar-benar cinta, maka cinta menguasai hati. Dan ketika hati telah dikuasai oleh cinta, pasti hati memerintahkan kepada seluruh anggota tubuh untuk mengarah kepada cinta itu. Sehingga terlihat matanya ke arah cinta Allah, lisannya ke arah cinta Allah, kaki dan tangannya ke arah cinta Allah, pendengarannya ke arah cinta Allah, hidungnya ke arah cinta Allah, fikirannya ke arah cinta Allah. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh cinta Allah itu. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat bersangatan cintanya kepada Allah. Orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar iman, hati mereka telah dipenuhi oleh cinta Allah. Dan cinta Allah itu yang membuat seluruh anggota tubuhnya bergerak, sehingga yang berat pun akan terasa ringan, padahal berat. Dan tidak ada yang berat terasa ringan kecuali karena himbauan cinta. Semakin kita cinta kepada sesuatu, semakin yang berat menuju sesuatu itu akan terasa ringan. Semakin kita tidak cinta kepada sesuatu, yang terjadi sebaliknya, hal yang ringan pun akan terasa sangat berat karena tidak ada rasa cinta. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, Rasul Anda sangat mencintai Allah. Dan tidak ada yang cinta Allah lebih daripada Rasul Anda Muhammad bin Abdillah salawatu rabbi wa salamu alaihi. Sehingga cinta beliau yang luar biasa hebat membuat hal yang berat bagi beliau terasa ringan. Disebutkan di dalam ibadah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, setelahnya An-Nisa, setelahnya Ali Imran. Satu rakaat. Bacaan pun bukan bacaan yang cepat atau lambat, namun bacaan menengah, tidak lambat dan tidak juga cepat. Setiap bertemu dengan ayat-ayat surga, beliau minta surga kepada Allah 3 kali. Setiap bertemu ayat-ayat neraka, beliau minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat terpanjang di dalam Al-Quran dalam satu rakaat. Siapa yang bisa melakukannya tanpa cinta? Apa yang bisa meringankannya kalau bukan cinta? Adapun kita, hanya dengan sebuah surat semisal Hamim As-Sajadah, kita sudah merasa berat. Hanya dengan sebuah surat semisal At-Tur, terasa begitu panjang. Bahkan mungkin dengan sebuah surat yang hanya sepanjang An-Naba, kita merasa sholat begitu panjang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya mengajak diri saya mengajak saudara-saudariku muslimin dan muslimat,
dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hiya